Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana keadaannya? Sehat semua, ceria semua, fun semua? Ya pasti tetap semangat ya teman-teman. Kembali lagi bersama saya Perkasa. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menggunakan animasi 2D dengan Blender. Ya, Blender yang kita tahu itu adalah animasi untuk 3D ya teman-teman. Tapi kali ini Blender ini sudah beberapa tahun ini mempunyai animasi dengan 2D-nya, yaitu dengan animasi dan grease pencil. Oke, di sini adalah tampilan tool-toolsnya ya teman-teman. Setiap tool-tools ini bisa kita pindah-pindahkan, ya, bisa kita ganti ya. Seperti ini bisa kita ganti. Jadi ini seperti ini atau seperti ini bisa kita ganti. Nah, kalau saran saya ini kita seperti ini, kita bagi seperti ini teman-teman. Di sini adalah option untuk group item dan sini adalah layer item. Ini adalah layer ya. Ini layer ya. Untuk seleksi draw ya pulpennya. Kemudian ini bisa dibagi seperti ini. Kalau mau dibalikin lagi seperti itu ya. Dibagi di sini. Ya, bikin lagi tinggal dorong. Tapi harus dipasin dulu ya, untuk ada tanda plusnya. Kemudian di sini yang saya biasa taruh di sebelah sini toolsnya, di sini adalah property. Di sini juga adalah properti. Nah, jadi biar teman-teman nggak bingung, sini ada properti yang gambarnya obeng dan ini ya, dan gigi ya, dan kunci. Kemudian di sini adalah properti yang gambar material. Di sini adalah brushnya atau pulpennya, di perwarnaan untuk menggunakan vertex atau dengan material. Kalau kita klik di sini, maka yang aktif adalah ini warna material. Ini adalah material ya. Inilah vertex color ya. Untuk material dan vertex color penggunaannya berbeda, tapi bisa digabungkan begitu teman-teman. Nanti akan saya contohkan nanti. Kemudian kita lanjut lagi di properties yang berikutnya adalah di sini adalah properties untuk kita bisa bilang adalah group itemnya. Seperti kita mau taruh kamera atau mau taruh karakternya seperti itu. Di sini adalah layernya. Oke. Kemudian di sini bisa juga teman-teman tambahkan di sini. Persiapan yang berikutnya adalah teman-teman sebaiknya teman-teman juga menyiapkan tampilan yang lain, tampilan layar lain. Sebagai misalnya di sini adalah contoh untuk kamera ya. Nah, ini saya ubah di sini dulu ya. Saya bisa menggunakan ini. Oke, ini tampilan kameranya ya. Kemudian kita jadikan ini tampilan 3D-nya. Iya, tapi 3D. Ini bisa kita menggunakan mouse tengah untuk merubah tampilannya. Ini mouse tengah saya klik. Ini kembali lagi ke tampilan kamera, tampilan 3D, tampilan perspektif ya. Atau kalau mouse tengahnya kita biasa menggunakan pen tablet, maka tidak ada mouse tengah. Kita ganti seperti ini, preference. Ini saya aktifkan ini ya. Diaktifkan emulate 3 button mouse-nya agar sebagai pengganti mouse tengah. Seperti ini. Dengan bantuan klik alt. Tombol alt. Iya, akan menjadi mouse tengah. Ya. Oke. Kembali ke layar ini, ke kamera. Oke, di sini adalah timeline ya. Ini playernya biasa saya pindahkan di sini. Sini saya pindahkan. Sini jadikan playernya. Ini playernya yang gambar timeline. Playernya ini gerak animasi apa? Stop play mode-nya, stopnya dan apa namanya ke tab-tab selanjutnya. Oke. Ini kita bisa ganti juga. Untuk animasi pasti ada dua jenis ininya, dua jenis. Ya. Pertama, di sini timeline-nya menggunakan grease pencil. Ini untuk yang grease pencil, dan juga di sini timeline-nya menggunakan drop shift ya. Nah, untuk selain benda. Jadi maksudnya ini ada gambar menggunakan
grease pencil. Di sini benda-benda lain yang bergerak, misalnya kamera atau benda 3D objek, lightnya, cahayanya di sini bergeraknya di sini. Ini khusus untuk grease pensilnya yang di sini. Lihat sini kita, atau teman-teman mau diganti juga posisinya dibalik, yang ini posisinya offset, di sini grease pensil. Nah, akan berbeda fungsinya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Penting teman-teman tahu dulu letak posisinya. Ini bisa posisinya bisa teman-teman ganti-ganti. Usahakan ada ya, biar teman-teman nanti nggak bingung. Setelah kita akan menambah urusan brush di sini, ya. Oke, ini yang biasa standar. Ini. Tapi kita akan kurang ya. Kurang sekali untuk urusan brush ini kalau cuma segini doang. Jadi bisa kalian tambah teman-teman dengan cara download di sini. Ya. Ini ada brush pack, ada 2 di sini, yang juga di sini di bawah ini juga ya. Ini adalah community-nya Blender. Di sini community Blender di sini. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Blender Cloud ya. Bisa banyak informasi kalian dapatkan di sini, banyak juga ada file-file segala macam. Ada fundamental grease pencil ya. Kemudian setelah file tadi 2 tadi yang kita install, kemudian kita append. Ini file sudah kita install, dan kalian taruh tempat yang file yang kalian tentukan ya. Ini Paperland, kemudian brush, kemudian ambil file yang ini, append, maka akan tampil brush baru seperti itu teman-teman. Kemudian kita ambil contoh ya, yang ini. Oh, tidak tampil. Ini kenapa? Karena di sini ya, di sini viewportnya harus viewport shading ya. Nah, dan ini juga langsung masuk nih ke material di sini. Oke, viewport shading. Iya. Viewport shading. Baru bisa ada gambarnya, baru bisa seperti material yang diinginkan. Iya. Kemudian kita tambahkan lagi. Jadi ada 2 tadi. Ya, di sini kita tambahkan lagi. Sama. Kita ambil filenya. Kemudian dia file di sini. Sampai sini. Maka akan tampil. Nah, ini dia teman-teman. Sudah ada ya. Oke, ganti warna di sini seperti itu teman. Ini akan buat pohon ya, buat daun. Ini buat rumputnya, dan ini buat awannya, dan macam-macam. Dan mudah-mudahan Blender akan komunitinya akan menambah brush-brush baru, akan meningkatkan kreativitas kita teman-teman. Iya. Oke. Itu adalah brushnya. Dan untuk yang ini kan brushnya Vertex Color. Bagaimana dengan material color? Ini tidak bisa kita pakai. Kalau material ini ada yang ini material, ini ada Vertex. Ini adalah material, yang ini Vertex. Oke. Material di sini untuk menambah material sini, untuk menggunakan material sini. Jadi kan ada default yang ini kan. Kemudian ini biasanya kita pakai untuk garis ya. Sorry, diganti dulu dengan ya ini bisa kita pakai, ini garis seperti ini ya. Ini bisa kita pakai untuk garis ya kan. Kemudian bisa juga untuk fill tanpa ada garis. Nah, bikinnya gimana? Ini kan masih kurang. Nah, kita butuh bikin yang baru. Ini kita perbesar ya. Oke. Ini kita kurangin dulu ya. Kita bikin yang baru. Tadi kita sudah new ya. Ini kan kita tambah di new ya. New ini kita buatnya di sini. Ini kalau mau stroke, ini untuk yang garisnya, yang ini untuk yang fillnya ya. Ini fillnya warna di dalamnya tuh. Oke, misalnya warna biru ya.
Terus kemudian garisnya warna merah, kan seperti ini dengan garis merah, isinya warna biru. Dan kita kalau untuk material ini, kalau bisa kita tambahkan lagi. Jadi untuk persiapan misalnya untuk wajahnya beda, untuk pohon beda. Misalnya untuk pohon ini kita bikin untuk pohon, untuk daun-daunan, atau untuk batang pohonnya. Ya. Kita berikan warna coklat. Nah, ini buat batang pohon. Iya, seperti itu. Ini memang kalau untuk material ini bisa teman-teman harus disusun sendiri ya, bikin warna, atau teman-teman bisa ambil dari file Blender yang teman-teman sudah ada. Caranya bagaimana? Pen lagi, ambil file Blender yang sudah ada, misalnya dari sini. Ini file yang sebelumnya sudah ada. Nah, kita tinggal ambil materialnya. Nah, ambil semua, pen. Maka di sini sudah tersedia teman-teman. Nah, ini file yang warna yang sudah diambil sebelumnya. Nah, seperti itu. Sorry, ditambahin dulu ya. Ditambahin tempat baru. Ya, seperti ini. Ya, sudah tersedia tuh. Yang file-file sebelumnya yang sudah kita buat. Ya, gitu. Ya, disusun sendiri teman-teman ya. Oke, kemudian ini akan saya susun. Ya, silakan teman-teman susun sendiri. Oke teman-teman, kita sudah mengatur warna ya. Di sini adalah yang garis stroke saja, yang di bawahnya adalah fill. Ya, ini ada stroke, di sini fill. Ya. Kemudian sekarang sebelum kita masuki materi berikutnya, kita akan rapikan dahulu. Ya, sebelumnya karena belum dipakai sekarang. Iya, yang penting kelihatan warnanya ya. Oke, ya. Kemudian juga ini dibawahin, ini dibawahin. Kemudian ini kita geser. Jadi dapat kita space untuk gambar yang luas. Di sini kita akan mempelajari tentang surface, stroke, 3D cursor dan origin. Ini adalah kanvasnya teman-teman ya. Di sini kita akan masuki surface-nya dahulu. Oke, surface. Jadi surface ini perlu untuk menggunakan benda-benda 3D seperti plane, seperti benda-benda objek 3D ya. Objek-objek ini kita ambil contoh seperti ini maksud saya. Kita masuk ke object mode. Di sini kita shift A, maksudnya shift A. Kita cube. Nah, ini juga sama dengan juga seperti ini ya. Add ya di sini. Shift A ini sama-sama di sini. Add. Kemudian di sini setelah masuk benda 3D-nya, ya, kita akan gambar. Kemudian kita kembali ke objek gray pencil. Kemudian kita draw ya. Kita ambil contoh warna merah di sini. Oke, coba kita gambar. Ya. Gambar yang mendekati benda objek 3D, maka dia akan mengikuti surface-nya, permukaannya. Ya. Kalau dia jauh dari benda 3D, maka dia akan bergambar berdasarkan view, berdasarkan penglihatan kita. Ya, kalau ini kita penglihatan seperti ini, maka dia akan seperti ini. Ya. Karena tidak ada surface-nya, tidak ada permukaan. Ya. Oke, tapi kalau benda itu mendekati surface, maka gambarnya akan, ya, dia berdasarkan permukaan benda itu. Seperti itu teman-teman ya. Dan juga bisa kita atur jaraknya. Ini kan jaraknya seperti ini kan. Ini kalau kita mau dekat berarti ya jaraknya 0. Kita coba. Dia nempel dengan objek 3D-nya. Kalau jarak mau jauh,
Jarak mau jauh ya berarti 1 ya, paling maksimal 1. Kita kasih total lagi. Maka sangat jauh ya, sangat jauh sekali ya, ini sangat jauh, batas maksimalnya di sini. Oke, ini adalah surface ya. Oke, satu benda lagi mau saya kasih contoh. Ini kita balikin lagi angka 0 ya. Dia akan menempel dengan permukaan, sangat menempel dengan permukaan. Jadi ada seperti distorsi ya. Jadi gangguan ini bisa kita hilangkan dengan ya, ini karena emang jarak terlalu nempel ya. Jadi, oke, tidak apa-apa karena kita akan masuki ke option berikutnya, itu canvas dengan stroke. Nah, oke. Canvas dengan stroke ini dia tidak bergantung kepada objek 3D-nya, tapi dia akan menempel berdasarkan kepada benda yang gambar kita. Ya, objek gambar kita. Ini adalah objek gambar ya. Kita sudah menggambar di warna merah ini. Ya, saya kasih contohnya seperti ini. Kita kasih garis warna biru ya. Oke. Dia berdasarkan dengan objek gambar, berdasarkan objek gambar kita, tapi tidak berdasarkan benda 3D. Jadi sehingga dia akan menempel dengan benda gambar ya. Ini ya. Ya kan? Apabila kita hapus cube-nya, maka akan terlihat dia akan mental dari benda yang tidak ada gambarnya, akan mental dan menempel kembali ke benda yang ada gambarnya. Itu adalah berdasarkan stroke ya. Nah, yang kita butuhkan di sini untuk grease pencil, selain ini juga kita perlu juga pelajari. Kita akan kembalikan lagi, hapus ya. Di sini kita mempelajari adalah origin dan 3D cursor. Ini paling sering banyak kita pakai. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang perlu kita pahami adalah origin. Origin ini sebelumnya kita tampilkan dulu ya. Yang kita butuhkan adalah canvas dan XYZ. Di sini kita lihat di sini. Kalau tadi belum diaktifkan maka seperti tampilannya ya. Kalau kita sudah aktifkan, nah seperti ini. Ini adalah kanvasnya ya. Sudah kita aktifkan. Oke. Untuk menggunakan origin, kita menggambar dengan origin, maka posisi gambar kita itu berdasarkan ini ya. Kita mau tampak dari depan, samping, atas ya, atau view-nya. Nah, kalau kita mau gambar dari biasa dari depan dulu, nah kita buat dari gambar di depan. Kita buat gambar dengan ini, seperti ini, ya. Maka posisi kita adanya dari mengikuti front yang ada di sini. Front dari sini ya. Zoom out, gambarnya akan rapi lurus mengikuti front. Kita hapus. Kemudian kalau mau side samping maka seperti ini. Dia
akan dari gambar dari samping ya. Kemudian atau kita menggunakan top. Tapi tetap intinya dia di titik tengah ya, ada di titik tengah. Jadi X, Y, Z. Mau kita gambar seluas apapun, maka tetap mengikuti garis X, Y, Z, yaitu kita mau front view dan sebagainya. Apabila kita mau view ya, kalau view juga tetap titik tengah, walaupun kita view di sini. Nah, coba lihat tuh, nyambungnya ke titik tengah. Kita bisa lebih besar lagi gambarnya. Dia pasti akan melewati garis itu, akan melewati titik pusat tuh. Akan tetap titik pusat ya. Oke, mudah-mudahan teman paham. Iya. Kemudian untuk yang stroke, nah ini masih ada hubungan dengan 3D cursor. Maksud saya untuk yang 3D cursor, untuk kursor ini, maka ini berdasarkan kursor yang ada. Kita lihat di sini ya. Kita hidupkan dulu 3D kursornya. Nah, ini kursor ini berdasarkan titik kursornya. Jadi kalau kita gambar dengan berdasar kursor, maka itu kursornya harus digerakkan dulu, dipindahkan dulu. Nah, ini kursor di sini ya. Kita kursor di atas. Maka kita akan gambar. Dia gambar kita akan mengarah kepada basicnya dari kursor ini ya. Tuh. Untuk lebih paham lagi, sebaiknya kursor ini kita menggunakan 3D kursor. Nah, jadi ini titik SYZ di sini, di titik kursor ini, titik SYZ ini kan ada. Kalau origin titik XYZ di sini kan, gambarnya di sini kan. Nah, untuk yang 3D kursor berarti titik poinnya di sini. Nah, kalau origin titik poinnya di sini, kalau yang 3D kursor titik poinnya di sini. Oh, begitu saja. Jadi tadi kita pelajari net depan, kita pelajari depan. Nah, seperti ini. Depan, ya kan? Kemudian kita side-nya. Berarti kalau kita mau bikin kotak, nah kita pindahin aja dari sini. Nah, kita pas-pasin. Ya, kurang lebih pasnya di sini ya. Kita mau lebih rapi lagi kalau lihat dari top ya. Top. Ya terlihat kalau top. Sorry ya. Supaya kita sendiri atur di sini, top kira-kira di sini. Iya, kira-kira di situlah. Oke. Kita buat gambar di sini. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Dan juga kalau kita mau buat topnya, berarti kita pindahin juga, bisa kita pindahin. Kita taruh sini aja. Ini kelihatan di sini ya, posisinya biar pas. Oke. Iya. Kita pindahin di sini. Kepencet lagi, sorry. Teman-teman ya, saya lupa untuk memposisikannya. Kita kembali ke draw. Ya, seperti itu. Ya, begitu teman-teman ya. Saya rasa teman-teman mudah-mudahan paham ya. Kemudian juga view, kalau view berdasar penglihatan kita ya, kita mau titik originnya di mana, berarti gambarnya di sana. Sorry, kita bagi lagi.
seperti itu ya. Nah, posisi view-nya di sini. Nah, ini kan kalau kita buat di sini maka view-nya, nah, akan mengikuti view kita. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada ya, kursor. Nah, itu tergantung kursornya sedang mengarah kemana. Nah, ini ya perspektif ya. Nah, tergantung kursornya, kursor sedang mengarah kemana, kita mengikutinya. Nah, kursor di situ, maka kursornya akan kita ikuti. Itu mengikuti kursor. Seperti itu teman-teman. Itu adalah pemahaman tentang kanvasnya ya, stroke, tempat berletakan stroke. Oke. Animasi frame by frame kita pasti mengenal onion skin ya. Di sini kita juga di grease pencil juga ada onion skin. Nah, saya contohkan onion skinnya. Ya. Ya, di sini onion skinnya kita bisa lihat karena sudah mengaktifkan onion skin yang di sini, optionnya di sini ya, onion skinnya. Di sini juga kita cuma bisa lihat satu karena di sini kita cuma ada satu. Nah, ini option sebelumnya dan juga ini sesudahnya. Bisa 5 ya. Di sini bisa kita contoh di sini. Nah, ini di sini kita ambil yang di sini. Dan apabila mau lihat terlihat selalu yang yang pertama, frame pertama ya, di sini terlihat ya, frame pertama kelihatan. Kemudian juga kita bisa ganti colornya ya. Di sini bisa ganti colornya, yang sebelumnya bisa jadi warna merah, kemudian juga yang sesudahnya juga bisa jadi warna, mungkin mau warna ya, kita ganti warna ini lah, lain ya, warna lain, warna kuning ya, seperti itu bisa kita ganti-ganti. Warnanya sebaiknya yang lain ya, biar kelihatan di sini ya, seperti itu ya teman-teman. Ini adalah onion skin. Oke, kita ulangi lagi, kita hapus. Kita mulai dari awal, kita mulai beri gambarnya.
Oke teman-teman, garis sketsanya sudah jadi. Kita lanjut lagi untuk bikin garis outline-nya. Oke, sekarang kita akan memasuki tahap pewarnaan. Oke, teman-teman, masuk ke fill ya. Di sini masuk ke fill, kemudian di layer fill ini kita masuk ke pewarnaan. Di sebelah sini kita sudah lihat beberapa warna material yang bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan material atau vertex color, tapi kita akan menggunakan material dulu untuk warna dasar ya. Jadi sehingga bisa langsung tumpah. Ya, pertama kita ambil dulu warna kita mau. Kemudian sudah di dalam ini kita bisa teknis dengan menggunakan gambar garis
ya seperti ini. Ya. Bisa seperti ini, atau kita mau menggunakan teknik langsung dengan apa namanya fill ya, bisa seperti ini. Tapi ini syaratnya jangan sampai ada bagian yang bocor ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian teknisnya juga di sini, apabila seperti ini kita mau merapikannya, kita menggunakan bisa sculpt mode ya. Jadi kita dorong. Oh sorry, di sini kita kunci dulu ya yang outline karena tidak dipakai. Dan sudah selesai, jadi kita pakai pewarnaan. Nah, ini kita dorong seperti ini ya. Oke, titik perwarnaannya. Kemudian kalau kita warnanya ini kurang ya, kurang pas buat kita, kita butuh warna yang lebih pas dan kita agak sulit untuk mengatur di sini, kita sulit sekali mencarinya. Kita bisa menggunakan bantuan dengan cara kita masukkan tone color dari gambar-gambar yang ada. Misal saya mau buat tone color dari gambar JPEG ya, dari hasil download. Ini saya buat dulu new collection. Di sini saya taruh item baru. Ya, saya taruh adalah image as planned ya. Ya, ini ya. Nah, kita bisa masukkan gambar untuk panduan kita. Di sini kita geser. Nah, ini tidak terlihat, maka agar terlihat kita pakai ya viewport yang ini. Oke. Yang ini kita besar S. Kita tarik dulu besar. Kemudian kita ambil yang, kita balik lagi ke ini ya, balik ke gray pencil kita lagi. Kemudian kita ambil colornya dengan cara ya, kita kembali ke draw, kemudian eyedropper ya. Eyedropper ini cuma bisa dipakai teknik material. Kalau yang untuk pertek color ini langsung ya, tapi dia nggak bisa mengambil eyedropper ataupun pen tool ya, jadi bisa pakai fill juga ya. Jadi kita ambil dengan tekan shift ya, kita klik shift, maka kita bisa ngambil warna yang kita butuhkan ya. Misalnya kita mau butuh warna kulitnya ya, beda animo, bisa beda warna kulitnya beda. Nah ini beda kan nih warna kulitnya, kita butuh yang mana gitu. Kemudian juga serah kita butuh warna mana yang kita perlu ya. Nah seperti itu. Oke, ini bisa kita umpetin setelah dipakai ya. Oke, dan kita lanjutkan lagi pewarnaannya seperti ini. Terserah teman-teman mau pakai untuk drop ini, asal jangan bocor. Kalau bocor dia nanti tidak kayak menyebar kemana-mana. Oke, ini saya percepat lagi videonya. Oke.
memasuki pewarnaan tahap lanjut. Di sini kita akan memberikan shadow dan juga efek cahaya dan volume segala macam. Oke, pertama-tama kita buat layer baru dan kemudian kita akan menggunakan vertex color ya. Vertex color. Kalau tadi material, sekarang kita vertex color dan saya akan menggunakan brush airbrush. Ya, kalau untuk vertex color ini gampang, kita tinggal klik yang sudah ada ya, paletnya sudah ada, sudah siap. Ya, tinggal kita klik, langsung kita gambar. Dan ini jangan lupa ya, viewportnya. Ya. Kemudian kita gambar, ini akan berdasarkan efek shadow dan juga lighting. Ya, jadi gambar lebih hidup. Di sini adalah api. Bisa kita klik sini atau klik sini. Iya. Oke, kemudian untuk pemberian efek ini, di sini kita perlu beri masking ya, agar gambarnya tidak keluar dari warna dasar ya, gambarnya tidak keluar. Kita beri efek masking, bisa klik ini atau klik yang ini, sama aja. Kemudian layer yang kita pakai itu pewarnaan ini, kita untuk masking kemana? Maskingnya itu kita masking yang kita butuhkan adalah fill ya. Ya, jadi hasilnya dia tidak tembus dari layer fill. Oke, kita lanjut lagi dan video ini saya percepat lagi.
Oke teman-teman, rencana saya membuat tutorial ini dalam satu video teman-teman, tetapi waktunya tidak cukup. Tetapi kita sudah berhasil membuat animasi frame by frame, dan kita akan lanjutkan tutorial dalam video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.